cenderung apa ya, kayak orang bete gitu ya, ya kurang segar gitu ya. Bahkan kalau masalahnya itu luar biasa, ya, ini bisa membuat dia menangis berkepanjangan. Nah, harapannya ketika Anda ajak masuk dalam ruang atau proses konseling, dia mendapat sesuatu pencerahan begitu ya. Sehingga begitu selesai konseling, keluar dari proses konseling, ini akan tampak perubahan ekspresi wajahnya, setidaknya gitu. Ya, datang dengan wajah yang muram, keluar dari ruang, keluar dari proses konseling, maka harapannya akan berubah kemuramannya. Gitu ya. Ini gambaran saya bahwa ketika kita akan mengajak teman kita untuk konseling, maka kita perlu meyakini keberhasilan pasien kita bahwa terjadi perubahan dalam diri teman yang kita bantu, ya, klien atau konselor kita. Nah, yang perlu kita pelajari adalah apa yang harus dilakukan di dalam proses konseling ini, begitu kan? Nah, apa yang dilakukan dalam proses konseling ini? Di hari pertama kemarin, Pak Arif sudah menayangkan tentang proses hubungan konseling, di mana klien dengan segala kebutuhannya ya, akan dibantu melalui proses konseling oleh seorang konselor, di mana konselor ini setidaknya memiliki 2 kompetensi, dari sisi kepribadian dan dari sisi keprofesionalan. Ya, dari sisi kepribadian kemarin sudah dibekali oleh Pak Dr. Arif. Nah, dari sisi keterampilan konselingnya akan kita bahas di sini. Nah, itu yang akan adik-adik lakukan ketika akan melakukan konseling. Ya. Jadi, perlu dicek setelah konseling, adakah perubahan yang terjadi pada diri klien atau konselor kita. Nah, adik-adik, konseling itu kan proses bantuan. Nah, tapi yang namanya bantuan itu kan bermacam-macam. Ketika ada pengemis datang, lalu kita memberikan uang, itu juga bantuan namanya. Ketika ada anak yang jatuh, ya, kita berdirikan, kita bimbing, nah itu juga bantuan. Nah, lalu bantuan dalam konseling itu yang seperti apa? Dikatakan bahwa bantuan dalam konseling itu sifatnya adalah helping relationship. Helping relationship. Artinya kita memberi bantuan itu tidak memberi materi gitu ya. Tidak memberi tenaga yang kelihatan sekali gitu ya, seperti tadi mendorong ya. Saya butuh ini, saya tidak kuat mau mengangkat lemari, kita angkatkan lemarinya. Itu memang bantuan. Tapi kalau dalam konseling bukan bantuan semacam itu. Tapi bantuan yang dirasakan oleh klien karena sudah ada relationship. Jadi relationship yang terbentuk, inilah yang nanti akan menjadi sumber utama sebagai bantuan terhadap konseling atau klien. Sehingga Anda harus piawai, harus pandai bagaimana membentuk relationship. Ini sifatnya bantuan dalam konseling. Ya. Kalau asasnya ada asas terbuka, sukarela, dan rahasia. Ini bisa dilakukan untuk menunjang terbentuknya relationship. Ya. Terbuka. Bagaimana caranya Anda sebagai konselor untuk mengajak konselornya itu bisa terbuka. Ya. Anda sebagai seorang konselor juga harus bisa terbuka. Terbuka di sini tentu saja dalam kaidah-kaidah yang tepat ya ketika proses konseling dilakukan. Sukarela, kita tidak boleh memaksa konseling. Kita tidak boleh memaksa dia untuk datang untuk minta bantuan kepada Anda, ya.
tapi bantuan yang dilakukan, kedatangan konseling kepada Anda harus didasarkan pada kesukaan dan kerelaan dia. Nah, termasuk Anda sebagai seorang konselor juga harus memberikan bantuan ini dengan sukarela. Memang Anda suka memberikan bantuan dan rela dengan ya mungkin waktu, kesibukan begitu ya, harus Anda berbagi dengan bantuan yang proses bantuan yang Anda berikan kepada klien atau konselor. Asas berikutnya yang utama adalah rahasia. Kerahasiaan ini yang nampaknya masih menjadi kendala ya, ketika seorang konselor belum belum berpengalaman betul gitu ya. Karena dalam proses konseling itu saudara, mungkin Anda akan menemukan konselor itu yang begitu terbukanya karena sudah percaya pada Anda, dia menceritakan sesuatu yang luar biasa. Nah, sangat manusiawi ketika seorang mendengar berita yang luar biasa, ini ada kecenderungan ingin bercerita pada orang lain. Ya. Nah, sebagai seorang konselor, harus bisa menjaga rahasia. Apa sih yang dirahasiakan? Kerahasiaan ini tidak hanya dalam menyembunyikan nama atau identitas. Tapi sepanjang klien Anda tidak mengizinkan Anda bercerita pada orang lain, maka Anda tidak bisa menceritakan pada orang lain. Bagaimana kalau masalahnya ini berkaitan dengan orang lain? Bagaimana kalau ada pihak yang memang harus tahu? Nah, ini keterampilan konselor dituntut untuk bagaimana meyakinkan konseling untuk memahami penyelesaian masalah yang dialami. Bahwa ada signifikan person, ada orang-orang lain yang tepat yang perlu dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Ini konselor yang harus mengajak konseling memahami ini. Di satu sisi, ketika Anda menjadi konselor, bisa jadi Anda ada kendala untuk membantu masalah ini sampai tuntas gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Atultia tadi bahwa Anda bisa mereferal ya kepada yang lebih ahli, mungkin kepada tadi ke Bu Ratu Setia atau ke Pak Tarsono begitu ya. Nah, yang memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan Anda sebagai seorang konselor sebaya. Nah, ini boleh Anda melakukan namanya diskusi profesional begitu ya. Nah, kepada ahlinya Anda berkonsultasi. Namun ingat ketika konseling tidak mengizinkan membuka masa pada orang lain dalam berkonsultasi, dalam diskusi profesional ini, Anda juga tidak boleh menyampaikan siapa yang punya masalah ini. Jangan sampai nanti membuat inisial, namanya si A, tapi menyebutkan jurusan ini, angkatan ini, kelas ini. Nah, itu sama saja bohong gitu ya. Namanya saja disembunyikan, tapi data yang lain tidak. Artinya orang akan bisa mencari siapa dia. Nah, ini perlu diperhatikan. Ketika Anda menjadi seorang konselor sebaya, lalu butuh konsultasi kepada yang lebih ahli, maka sepanjang konseling tidak mengizinkan datanya disampaikan, maka Anda harus terampil bagaimana berkonsultasi tanpa menyampaikan siapa klien Anda. Ya. Ini asas kerahasiaan ya, yang tampaknya sederhana, tapi perlu perlu keterampilan Anda dalam mengemas mana yang harus saya rahasiakan. Termasuk di sini prinsip dasar konseling, barangkali ini sudah pernah Anda
apa namanya, peroleh, Anda pahami ya, karena ini dasar-dasar konseling yang Anda sudah melewati begitu ya, untuk materi-materi dasarnya ya. Tidak melakukan diskriminatif, memposisikan setara dengan konseling, tidak dimunculkan adanya prasangka ya, stereotip itu harus dihilangkan ya. Bahwa dalam konseling itu ada proses bersama, ya, proses belajar bersama, ya, kerahasiaan tadi juga sebagai prinsip dasar, karena kalau Anda tidak terampil dalam menjaga kerahasiaan, tentu Anda akan tidak dipercaya oleh klien atau konselor Anda. Ya. Kemudian sensitif terhadap kebutuhan dari kliennya. Bukan berfokus pada konselornya, tapi harus sensitif pada kebutuhan klien. Dilandasi kejujuran dan tanggung jawab. Ya. Apa yang terjadi ini merupakan tanggung jawab konselor dan konselor dalam proses konseling. Sebelum masuk ke sini, saya ingin menyampaikan bahwa ketika adik-adik melakukan konseling, nah, itu kita memiliki batasan-batasan ya. Dalam proses konseling itu ada batasan-batasan ya, yang perlu kita perhatikan. Pertama, batasan waktu. Nah, perlu membuat komitmen dengan kliennya nanti. Berapa lama Anda mau menemani dia untuk curhat begitu ya, untuk berbicara bersama. Kemudian batasan tindakan. Ya, apa yang boleh dilakukan? Baik dari konseling maupun dari konselornya. Lalu batasan dalam hal peran, serta batasan kewenangan. Ya. Batasan masalah-masalah yang bisa Anda atasi ya, ketika Anda melaksanakan konseling. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan ini yang akan mengarah pada Anda melihat ke kompetensi Anda. Apakah saya punya kewenangan untuk menangani masalah ini? Ya. Kita tidak boleh menganggap bahwa yang namanya konselor ini orang yang Superman, Superwoman, bisa membantu segala masalah, semua orang begitu ya. Tapi perlu kita lihat dulu karakteristik masalah, karakteristik konselingnya, lalu kita memahami karakteristik diri kita sendiri. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, dari gambaran tentang konsep dasar konseling itu, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita melakukan konseling, mohon diperhatikan untuk dihindari gaya konseling yang dua ini. Yang pertama, terburu-buru memberikan nasihat atau advice. Nasihat tidak dilarang dalam konseling, tapi konseling itu bukan berarti nasihat. Jadi pemberian nasihat itu kalau kita lihat ya dari terminologinya, ya, nasihat, siapa sih orang yang memberikan nasihat itu biasanya? Orang yang dianggap lebih tua, lebih pinter, lebih berpengalaman gitu ya. Padahal kita posisinya ketika konseling kan harus setara tadi prinsip dasarnya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi reasonnya bahwa mengapa anak itu lebih senang curhat kepada temannya. Ya. Karena kalau kepada orang tua, kepada gurunya, kepada dosennya, nah, dia memiliki persepsi yang namanya orang tua itu sama saja, paling memberi nasihat, memberikan kritikan dan sebagainya. Tapi kalau pada teman sendiri merasa setara, nyambung begitu. Ya, karena mereka menghindari nasihat. Dan pemberian nasihat ini tentu saja perlu sekali diperhatikan, apalagi untuk konselor supaya sebaiknya dihindari, karena nasihat ini cenderungnya konseling ini akan bersikap pasif, ya. Karena nasihat itu kan searah gitu ya, dari orang yang si pemberi nasihat kepada yang diberi nasihat. Dan nasihat ini lebih terkesan instruktif.
ya, memberikan instruksi seperti itu. Apa yang harus dilakukan. Gitu. Ya, nasihat ini bisa menimbulkan ketergantungan juga. Kalau ada orang punya masalah, lalu minta nasihat ke orang, nasihatnya pas, cocok, sarannya ya sesuai. Nah, ketika dia punya masalah, dia akan datang lagi pada orang itu, minta nasihat lagi. Nah, ini akhirnya membuat ketergantungan. Nah, ini bukan situasi konseling. Karena pada akhirnya konseling itu akan mengarahkan konseling menjadi mandiri. Ya, kemandirian konseling itu sebagai tujuan akhir dari konseling. Itu yang pertama ya. Jadi mohon menghindari pemberian nasihat, apalagi yang terburu-buru. Yang kedua, nah, konselor yang apa ya, gaya sales gitu ya. Kalau di tempat kami menggunakan istilah konseling Jogja, jujuk saja begitu ya. Artinya tanpa ada proses, langsung to the point gitu. Ada yang bisa saya bantu? Nah, kalau ada yang datang, ini nih mungkin Anda sudah mungkin Pak Tarsono dan Bu Ratu Setia sudah menyiapkan ruang konseling untuk Anda praktek gitu ya. Anda sedang piket di sana, lalu ada yang datang, lalu langsung disambut dengan ada yang bisa saya bantu. Nah, itu adalah penerimaan yang kurang pas kalau itu proses konseling. Nah, mengapa? Karena orang yang datang konseling ini sudah dijustifikasi bahwa dia adalah orang yang lemah karena butuh bantuan. Ya, nah ini yang sikap penerimaan yang sering kita lihat tanpa kita sadari itu agak mengganggu dalam proses pembentukan hubungan. Nah, jadi hal-hal ini yang perlu dihindari. Ya. Pemberian nasihat dan pemberian itu ya yang indah-indah. Ya. Nasihat itu kan baik. Nasihat itu rasanya tidak ada nasihat yang tidak baik. Tapi ketika disampaikan pada saat yang tidak tepat, maka nasihat itu menjadi tertolak. Yang baik-baik itu ditolak. Yang baik kok ditolak? Karena memang saatnya tidak tepat. Contohnya saudara, kalau misalnya Anda punya masalah yang luar biasa sehingga membuat Anda merasa tidak nyaman, kalau orang Jawa bilang sumpek begitu ya, kalau orang Sunda apa istilahnya ya? Yang terbebani oleh masalah. Lalu Anda ingin curhat pada orang lain, pada teman Anda. Kira-kira yang Anda butuhkan, kira-kira kalau teman Anda itu menawari sesuatu yang isinya nasihat, yang isinya perintah, atau malah mengkritik, nah, apa yang terjadi pada diri Anda yang sudah sumpek tadi? Ilustrasinya, ya, kalau Anda mau muntah, saudara, dalam kondisi perut yang sudah berkecamuk begitu ya, mabuk, naik bus mabuk, lalu Anda ingin muntah. Sebetulnya yang Anda butuhkan apa? Apa yang Anda butuhkan? Keluarkan. Apa? Kalau Anda mau muntah, ya, lalu ada orang menyodori Anda es krim, sate, maukah? Tidak. Tidak. Mengapa? Es krim itu enak, sate itu enak. Nah, Karena tapi ternyata butuh apa? butuh ada yang dikeluarkan. Ya. Ada yang Kira-kira dikeluarin. apa? Butuh Kira-kira didengarkan. Butuh didengarkan. Ya. Jadi kalau orang mau muntah itu setidaknya yang dibutuhkan adalah tas plastik ya, kresek itu ya, untuk muntahnya gitu kan. Nah, sama dengan orang yang punya masalah yang berat,
mau nangis tapi dia tidak bisa nangis, rasanya sudah gemes gitu ya. Wah, kok gemes apa ya? Sudah ya sumpek begitu ya. Iya ya, istilahnya sumpek kalau orang Jawa. Nggak tahu di Sunda apa ya? Nah, Henep, oh henep, henep gitu ya. henep. Nah, kondisi seperti itu, lalu ada orang yang menasehati. Nah, rasanya saudara, malah emosi yang akan muncul. Dan ini terbukti dalam pengalaman ketika saya melakukan observasi atau menguji ya, orang yang sedang praktek konseling kelompok terutama. Orang yang sudah nangis-nangis, dia curhat. Ternyata oleh temannya yang sebagai konselor tadi dinasehati. Namanya orang muslim itu begini, mestinya gini. Apa yang terjadi? Dia marah, meja itu dipukul, gebrak. Saya sudah tahu apa yang Anda katakan. Nah, akhirnya situasi menjadi tidak kondusif. Itu ya. Nasihat itu baik. Seperti tadi, es krim itu enak, sate itu enak. Tapi ketika itu kita berikan pada orang yang tepat pada saat yang tidak tepat, itu akan menambah beban atau menambah masalah. Saudara, ketika kita memberikan bantuan, boleh kita pinjam motonya Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan kita membantu menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah. Ya, oke. Bisa dipahami ya gambaran saya ya, ilustrasi saya ya. Baik. Nah, lalu bagaimana proses konseling itu bisa kita lakukan? Ada beberapa tahapan. Karena tadi dinyatakan konseling itu adalah proses bantuan. Karena proses artinya tidak dalam sekejap seperti membalikkan tangan, tapi melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah pembentukan hubungan. Ini adalah tahapan yang pertama dan yang utama. Tanpa adanya relationship yang kondusif, tidak bisa terbentuk rapport atau hubungan baik, hubungan psikologis yang mendukung, maka rasanya susah untuk bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Ya. Kalau hubungannya belum kondusif, tahap yang berikutnya tidak bisa kita lakukan. Kalau memaksakan, maka tadi hasilnya ya, malah membawa kehancuran. Saya ilustrasikan lagi. Kalau Anda duduk bersebelahan dengan orang yang tidak Anda kenal, lalu di pipi Anda ada nyamuk demam berdarah. Kemudian orang itu spontan menepuk pipi Anda. Ya. Yang kedua, peristiwa yang kedua, Anda duduk di sebelah ibu Anda atau di sebelah saudara Anda atau sahabat Anda. Lalu ada nyamuk yang menempel di pipi Anda, nyamuk demam berdarah. Oleh saudara Anda, oleh sahabat Anda, ditepuk pipinya. Pipi Anda ditepuk. Samakah perasaan yang muncul ketika ditepuk oleh orang yang tidak dikenal dengan ditepuk oleh orang dekat tadi? Sama enggak? Beda. Beda ya. Kira-kira kalau mau marah, marahnya lebih yang mana? Yang orang tidak Yang nggak dikenal. Yang nggak Yang nggak dikenal. Iya. Oke. Kalau terkejutnya, lebih terkejut yang mana? Nggak dikenal. Orang yang tidak dikenal. Yang nggak dikenal. Nah, betul. Ya. Maka itu ilustrasi betapa pentingnya relationship atau hubungan. Kenapa kalau sama sahabatnya tadi tidak begitu marah seperti orang tidak dikenal? Karena sudah terbentuk tadi kan relationship. Karena ini sahabat, bisa. Ya, karena ini orang dekat, ya, saudara sendiri. Artinya tindakan yang dilakukan ketika ini hubungan itu sudah ada, itu akan lebih tepat. Ya, akan memiliki akan menimbulkan persepsi, emosi yang
tepat. Dibandingkan ketika Anda melakukan tindakan, melakukan action ya, tanpa adanya pembentukan hubungan. Nah, hubungan yang kondusif ini yang nanti akan mengarahkan pada tahap berikutnya, bagaimana Anda bisa melakukan asesmen masalah. Asesmen masalah itu kalau bahasa sehari-hari mungkin mengorek-ngorek masalah gitu ya. Anda butuh nanti keterampilan di sini, bagaimana sih caranya bertanya, bagaimana caranya merespon kalau kliennya ngomong seperti ini. Nah, karena disinilah perlunya Anda nanti memahami betul akar masalahnya itu apa. Contohnya, kalau Anda melihat teman Anda tiap kali sering sakit perut gitu ya, perutku sakit, diberi obat, perut saya sakit atau pusing ya, saya pusing, beri obat pusing, saya pusing, beri obat pusing. Karena yang diobati itu adalah pusingnya, ya, kita tidak tahu penyebab pusingnya, tapi yang diobati pusingnya, maka pusing itu akan muncul lagi, akan muncul lagi, akan muncul lagi. Ya. Kalau misalnya teman Anda pusing, internetnya unstable. Masih connect kah? Halo? Masih. Masih connect. Ya, kan ada pemberitahuan kok connection unstable. Ya, ketika Anda masuk di tahapan ini, maka Anda harus berusaha mencari latar belakang dan yang menjadi akar masalahnya. Ya, tadi contohnya teman yang sering pusing ya, yang diobati adalah pusingnya. Ya. Besok pusing lagi, diberi obat, apa obat pusing, Panadol atau apa gitu ya, bukan bermaksud iklan ini ya, yang teringat saja yang saya sebutkannya. Besok pusing lagi, besok pusing lagi. Tapi kalau kita tahu pusingnya tuh kenapa sih? Nah, pusingnya karena nggak punya uang, ditagih ibu kos-kosan gitu ya, uang kos. Nah, selama dia belum bisa membayar uang kos dan ditagih-tagih terus oleh ibu kos ya, maka dia akan pusing terus begitu. Nah, ya. Jadi kalau dalam tahap asesmen masalah itu kita mencari akar masalahnya apa. Ya, supaya kita bisa memberikan bantuan secara tepat. Jadi memberi obat pusing tadi tidak pas, gitu. Ya. Perutnya sering sakit, diberi obat menghilang sakit perut gitu ya. Ya, akan sering muncul kalau belum tahu sebetulnya dia sakit perut karena apa. Oh, karena dia stres, maka stresnya itu yang harus diselesaikan supaya ketika stresnya sudah hilang, ya dia tidak akan mengalami sakit perut lagi. Ya, jadi di sini tahapan untuk mencari akar masalahnya, ya, supaya bantuan itu tepat. Baru kita masuk di intervensi. Mau diapakan ini? Nah, barangkali teman Anda hanya butuh didengarkan curhatnya, oke. Ya. Atau mungkin ada teknik-teknik khusus yang perlu diberikan. Misalnya ada teknik ya dari cognitive behavior ini namanya talk stopping. Nah, kita menghentikan pikiran-pikiran negatif atau ingatan-ingatan tentang peristiwa yang mengganggu. Nah, kita latihkan untuk menghentikan. Begitu dia teringat, stop gitu ya. Nah, atau mungkin kita biasakan sebetulnya ketika muncul ingatan seperti itu atau muncul kebiasaan yang mau dihilangkan itu lalu berucap astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya teknik stopping. Karena astagfirullahaladzim itu adalah kata stop, pengganti kata stop yang bisa kita gunakan. Yaitu teknik-teknik yang mungkin bisa nanti kita latihkan ya. Mungkin nanti akan dilatihkan di periode berikutnya kalau Anda sudah ada periode pembekalan tentang teknik konseling secara khusus ya, teknik khusus. Karena yang di sini yang kita bahas adalah teknik-teknik umum bagaimana menyelenggarakan konseling ya. Nah, sampai pada akhirnya
ketika selesai konseling, kita perlu mengevaluasi. Setidaknya tadi melihat perubahan ekspresi. Nah, yang tadi sudah nangis gitu ya. Nah, setelah ngobrol dengan Anda, dia bisa tersenyum. Wah, itu sudah luar biasa. Ya, Anda sudah bisa memberikan bantuan. Sampai pada tahap terminasi atau pengakhiran. Nah, ini keterampilan dasarnya, saudara. Ya, yang perlu kita pelajari, terutama untuk peer counselor. Pertama adalah keterampilan acceptance. Bagaimana menerima penerimaan dalam konseling. Ya. Kemudian attending. Ya, menunjukkan kehadiran kita, keterlibatan kita. Sehingga konseling betul-betul merasakan relationship yang terjadi. Dan active listening. Bagaimana kita bisa mendengarkan secara aktif. Nah, acceptance dan attending ini sesuatu keterampilan yang bisa kita kaji bersama, ya, yaitu melalui kondisi fasilitatif yang ini bisa kita pelajari. Ya. Bagaimana kita menunjukkan empati. Empati itu mengajak Anda memiliki pikiran, perasaan yang sama dengan konseling. Memiliki kerangka berpikir yang sama. Kita memasuki kerangka berpikirnya konseling. Sehingga istilahnya bisa nyambung begitu ya. Kalau anak ngobrol, gimana kemarin sudah ngobrol dengan Pak Tarsono? Oh ya enak, ngomongnya nyambung. Nah, nyambung itu artinya Pak Tarsono sudah bisa memasuki kerangka berpikir Anda, gitu ya, sebagai konselingnya. Nah, itu empati. Jadi empati itu tidak sekedar klien sedih, kita ikut sedih, nangis, ikut nangis. Tidak begitu ya, tapi bagaimana kita memahami masalah konseling melalui kerangka pikirnya. Ya. Sehingga tidak memudah, konselor tidak akan mudah memberikan entris gitu ya, berdasarkan persepsinya konselor sendiri. Nah, ini perlu dihindari ya. Kita harus bisa menunjukkan empati. Kemudian yang kedua adalah genuineness atau keaslian. Anda betul-betul genuine dalam memberikan bantuan. Tidak berpura-pura. Ya. Tulus. Nah, ya. Anda betul-betul lillahi ta'ala begitu ya. Tidak ingin dipuji, tidak ingin mendapat reward apapun gitu ya. Tapi memang ketika Anda melakukan konseling, bantuan yang Anda berikan itu asli gitu ya, altruis sifatnya, bahwa ini memang Anda senang membantu secara tulus. Kondisi fasilitatif ketiga yang harus dimiliki oleh seorang konselor adalah unconditional positive regard. Bagaimana kita bisa menghargai secara positif pada orang lain, khususnya pada klien kita, tanpa syarat. Terima konselor itu apa adanya. Pahami dia apa adanya. Sehingga kalau di beberapa teman itu dikenal istilah KTPS. Konseling tidak pernah salah. Klien tidak pernah salah. Ya. Karena kita menerima, memahami klien atau konseling itu apa adanya. Nanti dalam proses konseling baru kita akan mengajak konseling ini mungkin merubah pola pikirnya, mungkin mengembangkan regulasi dirinya, sehingga kalau sebelumnya ada persepsi-persepsi yang tidak sesuai dengan norma atau etis dalam proses konseling, dia akan bisa berubah. Gitu. Tapi unconditional positive regard, kita harus bisa menerima klien itu apa adanya, ya, tanpa syarat. Nah, ketika kondisi fasilitatif ini kondisi fasilitatif yang utama. Nah, beberapa ahli menyebutkan ada yang 5, ada yang 7 ya, Bremer itu 7. Nah, Bapak Rogers ini yang utama adalah 3. Ini bisa kita sampaikan, harus kita komunikasikan kepada klien ini
Bisa secara verbal dengan kata-kata, bisa juga nonverbal. Sikap Anda ketika duduk, ketika menerima klien, ketika berhadapan dengan klien, sorot mata Anda, gerakan tangannya, ekspresi wajahnya. Nah, ini akan menunjukkan bagaimana kompetensi Anda dalam berempati, dalam menunjukkan keaslian, dan dalam menunjukkan respect kepada klien. Seperti gambar set yang tadi ya, bagaimana seorang kanseler duduknya, nah, duduk yang bersandar, lalu tangan bersedekap, ya, dengan pandangan yang cenderung melihat kansel ini dengan sorot mata biasanya agak ke bawah. Ini menimbulkan ketidaknyamanan pada diri kanseli, sehingga memunculkan perasaan tidak respect. Ya. Jadi bagaimana empati Anda, bagaimana ketulusan Anda, dan bagaimana respect Anda terhadap klien, ini akan ditangkap oleh klien, baik melalui kata-kata Anda maupun melalui bahasa nonverbal Anda. Pilihan kata, struktur kalimat, ya, ini perlu diperhatikan. Karena salah ucap, nah, kalau sudah kalimat atau kata yang salah, ya, ini sudah terlanjur membuat sakit hati, kata maaf saja rasanya belum cukup untuk mengobati luka hatinya, begitu ya. Nah, makanya di sini saya melatihkan kalau ke mahasiswa saya, mulai ketika membuat tulisan, gitu ya. Biasanya kalau UTS, kalau UAS, saya hanya memberi instruksi, singkirkan semua perlengkapan, cukup satu pulpen, ya. Tidak ada penghapus, tidak ada coretan. Nah, itu ya kalau paper ya, pakai pensil paper itu. Nah, mengapa? Karena saya ingin melatihkan mereka untuk bisa membuat kalimat atau kata itu yang tepat. Karena kalau terbiasa dikit-dikit tipu, sedikit-sedikit dicoret, dihapus gitu ya. Nah, ini akan mendorong dia untuk berucap, memberikan respon tanpa ada pilihan, tanpa ada proses memilih kata atau kalimat yang tepat. Kalau tulisan enak ya bisa dihapus, bisa diperbaiki, ketikan juga bisa di-del, bisa diperbaiki. Tapi kalau kata-kata saudara, nah karena konseling ini kan lebih banyak kita berbicara ya, secara lisan. Kalau kata-kata sudah salah diucapkan, sudah membuat sakit hati, nah lalu kita sadar, lalu kita minta maaf, kata maaf saja yang kita ucapkan, rasanya belum bisa langsung menghapus sakit hatinya. Sehingga ini yang saya ajarkan pada mahasiswa saya, kalau menjawab soal itu hanya sekali tulis, tidak ada coretan, tidak ada penghapusan. Ya, tentu saja waktu yang saya sediakan pasti lebih, gitu ya, karena mereka harus berpikir untuk memilih kata atau kalimat yang tepat. Ya, ini latihan, ini juga proses. Karena membentuk pribadi konselor itu tidak bisa dalam waktu yang singkat ya, butuh waktu untuk mengembangkan kepribadian konselor. Ya, oke. Kalimat yang sama diucapkan dengan intonasi yang berbeda, itu pun akan dipersepsi beda. Apalagi kalau konseling ini kita lakukan secara daring, cyber konseling, pakai WhatsApp mungkin, pakai chat, apa gitu ya. Nah, kata-kata yang tertulis di sana, kalau kita tidak terbiasa, kita bisa beda persepsinya dengan orang yang menulis. Nah, ini butuh latihan. Ya. Dan ini adalah suatu keterampilan. Saudara, yang namanya keterampilan itu tidak hanya sekali Anda berlatih. Bisa. Tidak bisa kita hanya membaca, mendengarkan, tapi memang harus berlatih, 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 dan berlatih.
Ya, supaya kita terampil, bukan hanya bisa tapi terampil. Ya, karena ini namanya keterampilan. Ya. Baik. Nah, yang berikutnya, keterampilan dasar ini ya untuk melaksanakan konseling adalah keterampilan mendengarkan. Enak mana mendengarkan atau berbicara? Anda lebih senang mana? Di pihak yang mendengarkan atau di pihak yang berbicara? Saudara? Kalau disuruh memilih? Ya, mendengarkan. Mendengar. Benar yang mendengarkan. Iya, Bu. Nanti saya cek ya, benar enggak bahwa Anda sudah terampil mendengarkan. Ya. Karena mendengarkan itu saudara tidak hanya berbekal pada telinga, ya. Meskipun telinga itu adalah the importance of listening. Ya. Karena mendengarkan, keterampilan mendengarkan, tentu saja mendengarkannya aktif ya. Ini akan melalui setidaknya 3 proses. Proses pertama, Anda menerima pesan, ya, Anda mendengarkan. Ingat, kalau dalam konseling, pesan itu tidak hanya Anda tangkap melalui telinga, tapi Anda tangkap melalui observasi Anda, ya, melalui perhatian Anda. Ya, sehingga mendengarkannya aktif, ini tidak hanya telinga yang dioptimalkan, tapi pandangan Anda, perhatian Anda terhadap konseling. Ketika dia berbicara, lalu suaranya merendah, pelan, ditunjang dengan ekspresi wajahnya yang menunduk, ya kepalanya menunduk. Nah, ini kan harus kita tangkap. Ada suara dia bilang begini, ekspresinya bilang begini, ya gerakannya menunjukkan begini. Nah, itu adalah pesan yang kita terima. Nah, ini bisa kita lihat kan, pesan yang kita terima. Ya, jadi sifatnya overt, gitu ya. Lalu ada proses, kalau kita sudah menerima pesan, proses berikutnya adalah kita harus bisa mengolah pesan itu. Nah, kalau di gambar ini, setelah kita terima, kita memahami, lalu kita remembering, masuk di memori kita. Ini proses mengolah. Bagaimana mengolahnya orang, bagaimana Anda mengolah pesan itu, ini tidak tampak, tidak kelihatan. Sehingga proses pengolahan pesan ini bisa kita sebut dengan proses yang covered, tersembunyi. Ya. Sampai pada saatnya, bukti bahwa Anda mendengarkan adalah Anda harus bisa mengirimkan pesan. Mengirimkan kembali apa pesan yang sudah Anda terima tadi, yang sudah Anda olah tadi. Lewat apa? Lewat respon. Anda mengangguk-angguk, Anda jadi tersenyum. Itu adalah respon bahwa Anda sudah mendengarkan. Ya. Ketika ada orang menyatakan, memunculkan istilah barangkali ya, yang satu bisa senyum-senyum, yang satu bisa tertawa, yang satu mengernyitkan dahi. Itu adalah respon hasil olahan pesan yang diterima. Istilah ini Anda terima, lalu Anda olah, Anda mengingat bahwa ini adalah istilah yang pernah Anda dengar ketika ada lawaan atau sebagainya, sehingga respon Anda adalah tersenyum, malah mungkin tertawa gitu ya. Kalau Anda menerima pesan, Anda olah, ternyata Anda tidak paham dengan istilah itu, dengan pesannya, maka mungkin Anda akan mengernyitkan dahi. Itu adalah respon. Respon Anda yang non-verbal. Kalau yang verbal, mungkin bisa bertanya kembali. Oh ya? Nah, itu adalah verbal. Apa maksudmu begitu? Nah, itu adalah respon Anda bahwa Anda mendengarkan dan Anda tidak paham, sehingga menanyakan kembali. Nah, jadi mendengarkan itu tidak hanya diam, ya, memasang telinga baik-baik, tapi Anda juga harus mengirimkan pesan kepada yang memberi pesan itu. Sekarang saya sedang memberikan pesan kepada Anda, saudara. Anda mengolah pesan itu, saya tidak tahu bagaimana mengolahnya. Nanti akan saya lihat bagaimana pesan yang Anda kirim untuk saya yang menunjukkan bahwa Anda mendengarkan.
Karena Anda tadi kan lebih senang mendengarkan daripada berbicara, begitu ya. Ini keterampilan mendengarkan. Oke. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa kita harus menyampaikan kembali pesan yang kita dengar. Maka kita bisa menyampaikan pesan itu dalam berbagai bentuk respon. Di sini saya akan mengenalkan Anda 5 respon yang bisa kita tunjukkan sebagai bukti kita mendengarkan. Respon bertanya. Bertanya yang baik itu yang seperti apa? Nah, ketika saudara mendengar, lalu dari mendengar itu kan ada pesannya Anda olah, Anda memahami, nah sehingga ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan atau untuk melakukan eksplorasi, ketika asesmen tahap asesmen masalah itu kan Anda harus berusaha mengajak klien Anda untuk mau mengeksplorasi diri ya, supaya Anda paham keseluruhan masalah. Jadi masalah Anda pahami secara komprehensif, maka mungkin Anda akan bertanya untuk mendapatkan informasi tambahan. Mungkin Anda akan mengklarifikasi jika ada pesan yang tidak jelas atau yang samar-samar atau mungkin yang beda persepsinya dengan Anda, perlu diklarifikasi. Artinya Anda menanyakan kembali tentang pesan tersebut. Ada pesan bentuknya parafrase. Anda mencoba meringkas pesan klien tadi dengan kata-kata Anda. Jangan mengulang kata-kata klien ya. Nanti kesannya membosankan ketika Anda menggunakan kata-kata klien. Tapi Anda bisa membuat simpulan dari pesan atau cerita klien ini, lalu buat simpulan itu dengan kata-kata Anda, sampaikan kepada klien. Jika klien, "Iya Bu, iya Kak, seperti itu." Nah, artinya benar parafrase Anda. Artinya pas pesan yang Anda terima. Artinya bagus keterampilan Anda mendengar. Nah, respon berikutnya adalah refleksi. Kalau refleksi ini respon yang menunjukkan bahwa Anda bisa memahami perasaan yang terkandung dalam pesan klien tadi. Meskipun dia tidak bilang sedih, tapi ketika Anda menangkap dari ekspresinya, dari intonasi bicaranya, nah menunjukkan kesedihan, Anda bisa melakukan refleksi. Sepertinya Anda sedih saat itu ya, ketika ketemu dengan Ibu. Bukan Anda ya, kalau konselor supaya ya. Nah, sepertinya kamu sedih banget ya saat itu. Ya iyalah sedih. Nah, artinya benar refleksinya. Gitu. Ya. Jadi refleksi ini respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami perasaan yang menggambarkan yang digambarkan oleh klien melalui kata-kata atau bahasa nonverbal. Ya. Jenis respon terakhir yang akan saya perkenalkan adalah rangkuman. Biasanya rangkuman ini kita buat respon ini untuk mengakhiri sesi konseling. Ya, kita sudah ngobrol sejam lebih ya tadi ya. Kita sudah bicara tentang ini. Nah, biasanya untuk menutup satu sesi dan menyambung di sesi atau pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya boleh diawali dengan rangkuman. Kemarin kita sudah ngobrol tentang ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Oke. Ya, baik. Oke, saudara, ini respon-respon yang saya perkenalkan sebagai dasar untuk melakukan konseling bagi konselor sebaya. Ya. Ini ada latihan-latihan yang mungkin nanti bisa saya sampaikan saja ke panitia, barangkali bisa digunakan nanti. Rasanya tidak pas, kurang waktunya untuk berlatih menangani masalah. Ya, saya munculkan ini sebagai penutup. Saudara, kalau lihat gambar ini, saya akan menayangkan potongan-potongan gambar. Ya, mohon dicermati. Oke.
Mohon maaf Bu Nah, Retno. iya Ibu. Untuk waktu sampai jam 10.45 karena Ibu Oh, tadi 10.45. ya karena terpotong di awal tadi. Ya, Oh gitu, ya. ya, Oke. Baik, ya. Bu Ratu Setia, terima kasih. Ya. Oke, baik saudara. Ini tadi ada potongan-potongan gambar yang saya tayangkan. Bisa diikuti kah? Bisa diikuti potongan gambar tadi? Atau terlalu cepat? Saya ingin mengajak adik-adik untuk memahami tadi ya, slide yang saya tayangkan, mulai tadi yang merah tadi cengger ayam. Kira-kira ada yang bisa menjawabkah apa makna dari tayangan ini? Mungkin diulang lagi Bu. Tadi Oh, agak diulang cepat. lagi. Terlalu cepat ya. Iya. Baik. Ya. Dari belakang sekarang ya. Oke. Ya. Ini yang pertama tadi ya. Oke, satu lagi dari depan. Ini adalah gambar cengger ayam, ya kan? Ya, cengger ayam. Ayam dilihat dari sebuah jendela, ayamnya berdiri di atas pagar kayu. Nah, dilihat oleh dua orang anak kecil, ya, dari jendela yang naik dari atas bangku. Nah, ternyata itu ada di sebuah komplek gitu ya, dilihat dari pintu rumahnya, peternakan, dan ternyata ini adalah, nah, apa istilahnya ya, market ya, seperti market begitu ya. Nah, ini ada simbol bahwa ini ternyata adalah sebuah cover buku. Oke, lanjut. Oke. Ada yang bisa menjawab? Ya. Coba persepsi Anda terhadap tayangan tadi. Dimulai dari merah tadi ya, seperti bintang laut yang ternyata adalah jengger ayam. Sampai pada tadi pesawat. Boleh ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang persepsinya, tentang makna dari tayangan tadi,
atau mau membuat merangkai potongan-potongan gambar tadi. Nah, nanti kalau jawabannya pas tentang potongan gambar tadi, dapat bonus ya Mbak Panitia. Saya kirimi pulsa nanti untuk kuotanya. Ya, Ayo monggo. Neng, mangga Ayo. jawab ya. Kan yang mau menjawab langsung di unmute. Ya. Bismillah, Ibu mencoba menjawab. Ya, silakan. Dari gambar yang paling kecil, itu tuh menggambarkan jadi mencari latar belakang masalah, terus menuju ke tahap selanjutnya, ditanya secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan konselor, lalu akan menghasilkan klien yang mandiri gitu. Ya, itu Ibu masih di mute. Iya, maaf. Saya salah mencetnya tadi ya. Mana videonya jadi. Oke. Terima kasih Mbak Hilmi ya tadi ya. Iya, Bu. Saudara Hilmi Nur Azizah yang menyampaikan. Terima kasih atas pendapatnya. Yang Anda tangkap tadi di mana letaknya yang mandiri tadi di mana? Adakah gambar yang bisa Anda tangkap yang mengilustrasikan tadi mandiri itu di mana? Yang bisa terbang sendiri pakai pesawat. Terus nantinya yang penguin itu Bu bisa kembali ceria lagi gitu sama teman-temannya. Baik, terima kasih ya. Itu persepsi Anda ya. Sudah dikaitkan dengan konseling, proses konseling. Baik, terima kasih Mbak Hilmi Nur Azizah. Mungkin ada yang bisa merangkai gambar tadi. Oke, saya tunggu, saya mute dulu ya. Bismillah. Saya, Bu. Iya, Ya, Neng silakan. Cynthia nih. Kalau menurut saya pribadi, tadi tuh dari yang mundur dari penguin, dari gambar penguin sampai gambar jengger ayam. Kalau menurut saya pribadi itu, jadi jangan melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi saja. Di situ kan kita lihat, jadi dari setiap slide itu, jadi kayak seakan-akan gambar ini tuh melihat gambar yang lain, tapi hanya dari sisi sisi bagusnya aja gitu. Kayak misalkan seorang pilot yang melihat kerumunan, seorang pilot yang sedang sendiri terus melihat kerumunan para suku gitu ya. Terus dan sampai ke cover buku sedang merangkai sebuah desa, terus ke dalamnya lagi ada dua orang anak kecil yang melihat cantiknya atau indahnya seekor ayam gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi kayak gitu, kalau misalkan dalam hidup itu kita nggak boleh melihat hanya dari satu perspektif atau dari satu paradigma kita aja gitu. Misalkan hidup kita jangan sampai dibanding-bandingin dengan hidup orang lain, karena mungkin kayak misalkan zaman sekarang gitu, misalkan di media sosial kita ngeliat orang itu kayak yang bikin kita tuh insecure terus, tapi kita nggak pernah tahu gitu si orang yang kita insecure itu bisa jadi emang sedang terpukul atau kayak gimana. Gitu sih kalau menurut saya, Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Mungkin saya pengen satu lagi yang mencoba merangkai, mengingat potongan-potongan gambar tadi, diurutkan mulai jengger ayam sampai ke pesawat. Urut. Atau boleh dari pesawat ke jengger ayam. Streaming YouTube ada yang menanggapi juga. Oh gitu.
Ya, kata dari Winda Mulyawati, menurut saya maknanya apabila kita sedang memutuskan sesuatu harus berpikir ke depannya atau berpikir panjang. Terus menurut Dandi Bima, PAI, itu di atas langit masih ada langit. Masih. Ya, gitu. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Itu ya, ketika kita melihat sesuatu, kita punya persepsi masing-masing. Ya, apakah itu benar? Kalau itu masalah orang, maka kita perlu ngecek, gitu ya. Perlu cek ya terhadap klien atau orang tersebut. Baik, Anda boleh memiliki persepsi karena ini memang tayangan yang bisa dipersepsi macam-macam. Ya, karena ini memang tayangan yang syarat dengan makna. Ya, terima kasih tadi Mbak Cynthia, ya Mbak Ilmi Nur Azizah maupun yang dari YouTube tadi ya sudah memberikan tanggapannya terhadap tayangan tadi. Di satu sisi saya melihatnya seperti yang disampaikan tadi Mbak Cynthia dan juga tadi yang dari YouTube itu ya. Ketika kita mau memahami suatu masalah, maka jangan hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tapi juga harus kita gali dan kita gali. Nah, Anda lihat tadi jengger ayam di gambar pertama itu begitu besarnya, tapi di gambar terakhir masih terlihatkah jengger ayamnya? Tidak. Bahkan mungkin Anda tidak ingat kalau itu tadi asalnya dari gambar jengger ayam gitu. Ya. Artinya sesuatu yang kecil itu bisa tampak besar. Masalah kecil itu bisa jadi yang masalah besar. Tapi sesuatu yang besar kadangkala itu bisa menjadi kecil. Bahwa suatu masalah itu bisa dirasakan sebagai masalah itu besar atau kecil. Sangat bergantung pada yang mengalami. Maka sebagai seorang konselor, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa masalahnya klien itu sepele. Tidak. Tapi mari kita ikuti bagaimana klien ini menghadapi atau merasakan masalahnya. Itu ya, makna yang lain. Nah, sebetulnya saudara, kalau tadi sebetulnya Anda merasa lebih senang mendengarkan, melihat daripada berbicara. Tapi ternyata kita hanya melihat dan mendengarkan saja, tidak cukup kalau tidak dibekali dengan keterampilan. Nanti ketika Anda dengan klien itu kan Anda mendengarkan cerita yang mungkin juga ceritanya itu mengalir kemana-mana begitu ya. Nah, Anda harus terampil untuk mengarahkan ke akar masalahnya. Nah, ini tadi dari tayangan yang rasanya tidak sampai 5 menit, tapi toh Anda juga susah merangkainya. Padahal kita kan harus merangkai pesan-pesan klien sehingga kita bisa menemukan akar masalah. Nah, ini perlu latihan. Perlu latihan. Sebetulnya kalau tayangan lebih enak mana? Mendengar atau melihat tayangan? Kalau Anda lebih mudah mana? Melihat, lebih mudah memahami penjelasan itu melalui tayangan, gambar, atau melalui cerita, mendengarkan? Lihat dan mendengar. Melihat ya. Ya, kecenderungan gaya orang visual itu ya lebih mudah untuk melihat, apalagi tayangannya yang menarik begitu ya, lebih mudah dipahami. Nah, padahal nanti Anda akan lebih banyak mendengarkan. Dari tayangan kalau kita tidak jeli, kita sulit untuk merangkai, begitu kan? Padahal nanti Anda mendengarkan klien Anda bercerita, yang mungkin ceritanya juga agak berserabutan gitu ya. Orang kalau sudah sumpek itu ceritanya seenaknya gitu ya. Orang Jawa bilang ceritanya ngalor ngidul gitu ya, kemana-mana. Tapi kan kita harus bisa merangkum ya, sehingga kita paham betul akar masalahnya. Ya. Itu makna dari tayangan tadi, saudara. Nah, juga saya sebentar saya lanjutkan. Ya. Mudah-mudahan persepsi-persepsi yang Anda sampaikan tadi, tanggapan tadi adalah upaya Anda memasuki kerangka dari apa sebetulnya yang dimaui orang yang membuat tayangan ini, gitu kan? Kita itu menunjukkan empati. Sebetulnya apa sih yang diharapkan dari tayangan ini? Oh, kok plus ya?
Ya. Kalau dalam sesi latihan yang saya buat, masuk sini. Ini ya, saya mencoba mengemukakan 4 kasus mahasiswa, nanti belajar mendeskripsikan masalahnya itu apa, seperti yang terjadi, lalu berlatih, berdialog. Ini ada kasus 1, mahasiswa semester 3 yang ternyata keluarganya di seberang sana mengalami terpapar ya, kakak dan adiknya, ayah dan saudaranya terpapar COVID. Nah, sementara dia tinggal di sini. Nah, ini terjadi kegelisahan. Ini kan perlu kita dampingi ya, sebagai konselor sebaya. Nah, tentu Anda siap untuk membantu mahasiswa ini menghadapi kondisi yang ada. Ini hanya deskripsi ya. Ini cerita yang saya buat ya. Lalu di kasus yang kedua, ini seorang mahasiswi yang marah sama orang tuanya, ayahnya ya, karena ayahnya menjual motornya dia, yang selama ini motor itu sarana bagi dia untuk kuliah. Karena masa pandemi kan dia tidak kuliah, sama ayah dijual karena memang ekonomi keluarga sedang surut dalam kondisi seperti ini, sehingga dia ada semacam konflik dengan ayahnya ya. Nah, ini perlu dibantu juga, perlu kita dampingi, karena kalau berlarut-larut nanti membuat imunnya jadi turun. Nah, ini akan mudah terpapar oleh COVID gitu ya. Nah, ini masalah-masalah yang harus kita dampingi yang terjadi pada teman-teman gitu ya. Ini contoh mahasiswa yang IP-nya dia karena terbiasa di sekolah dulu selalu ranking gitu ya, memang terkenal anak yang pandai. Begitu kuliah, saat ini dia semester 3, ternyata IPK-nya tidak seperti yang dia harapkan. Nah, membuat dia merasa dia sudah gagal gitu ya. Sehingga ini mulai drop. Nah, semangat belajarnya. Kasus mahasiswi ini sudah semester akhir, malah sudah semester 9 yang skripsinya tidak selesai-selesai. Nah, karena dia ingin bekerja dan ternyata pekerjaan yang dia tekuni ini tidak sesuai dengan jurusannya, sehingga dia rasanya percuma dia menuntaskan kuliah, dia ingin bekerja, tapi orang tuanya tetap tidak mengizinkan dia bekerja sebelum dia lulus. Nah, ini kan konflik-konflik yang terjadi pada mahasiswa. Nah, kalau ini sekelompok anak gitu ya, yang membuat tayangan di YouTube dan itu menjadi viral karena ada kesalahan dalam berucap. Nah, sampai akhirnya kan ini menjadi masalah bagi mereka karena menghadapi merasa diintimidasi dan pengalaman itu. Ya, nanti saatnya kita akan berlatih. Ini ada sedikit catatan yang ini juga kutipan ya, harapan akan perubahan. Semoga kita juga bisa mempersiapkan perubahan ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak menyesal seperti yang menulis ini ya. Saya bacakan dulu. Ketika aku masih muda serta bebas berpikir dengan khayalanku, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah, maka cita-cita itu pun kupersempit dan kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya itu pun tiada hasilnya. Ketika usia senja mulai kujelang, lewat upaya terakhir yang penuh keputusasaan, kuputuskan untuk mengubah murid-muridku dan keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Namun alangkah terkejutnya aku, mereka pun tak kunjung berubah. Ini sementara berbaring di tempat tidur menjelang kematianku, baru kusadari, andaikan yang pertama-tama aku ubah adalah diriku sendiri, maka lewat memberi contoh sebagai panutan, mungkin murid-murid dan keluargaku bisa kuubah. Berkat inspirasi dan dorongan mereka, kemudian aku menjadi mampu memperbaiki negeriku. Dan siapa tahu, bahkan aku juga bisa mengubah dunia. Nah, mari kita melakukan perubahan, mulai dari diri sendiri, untuk bisa
mencapai tujuan kita sebagai mahasiswa menuju ini. Ini tentu harapan kita semua ya, adik-adik. Ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Pas ya, jam 10.45. Mohon maaf jika ada kata yang mungkin tidak pas karena biasa ketukan orang Jawa, ya. Mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bu Dr. Ratu Setia sebagai moderator. Iya Bu, ini barusan ada telepon dari Pak Tarsono Bu, katanya kalau masih ada materi yang disampaikan nggak apa-apa dengan tanya jawab sampai jam 11 gitu. Oh gitu, iya. Tanya jawab jam 11. Ya, jadi mungkin ini kesempatannya untuk tanya jawab ya Bu ya. Pertanyaannya ya, Gitu? ini ada 4 pertanyaan ini yang sudah tertulis. Oh iya, iya Ibu. Jadi sekarang pertanyaan Bu ya. Iya, silakan Ibu. Alhamdulillah session pemaparan materi dari Ibu Retno sudah disampaikan. Sekarang kita beranjak pada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Ainun Azizah. Nah, beliau adalah pendidikan biologi semester 3. Pertanyaannya, Bu, bagaimana caranya agar konselor dapat mengontrol emosi pribadinya agar tidak mempengaruhi jika memberi advice atau support kepada konseli? Karena terkadang sebagai konselor masalah pribadi sering terbawa-bawa. Ya. Bagaimana caranya agar konselor dapat mengontrol emosi pribadinya? Emosi pribadinya. Oke. Ya. Langsung ya Bu ya? Ya. Ya, langsung Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini saudara yang memang sering dihadapi, sering dialami oleh teman-teman konselor sebaya ini karena mengendalikan emosi. Nah, ini yang kadang sulit ya dilakukan. Baik. Oke, ketika adik-adik sudah meniatkan diri menjadi seorang konselor, tentu akan berusaha membentuk kepribadian konselor. Ya. Nah, karena konselor ini punya kewajiban membantu orang lain ini yang punya masalah, dan kita juga harus bisa memahami masalahnya dengan segala aspek emosi yang ada di dalamnya, maka keterampilan-keterampilan untuk memahami masalah konselor ini salah satunya harus ditunjang dengan kepribadian konselor. Ya. Kepribadian konselor yang mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Arief, ya, juga akan menunjang keterampilan Anda dalam konseling. Keterampilan yang pertama tadi, tahap yang pertama dalam konseling adalah pembentukan hubungan. Tahap pembentukan hubungan ini sangat ditentukan oleh kondisi fasilitatif konselornya. Bagaimana melakukan empatinya, bagaimana menunjukkan genuineness-nya, dan bagaimana menunjukkan respect-nya. Mengendalikan emosi, ini salah satu unsur bagaimana Anda bisa menunjukkan respect dan empati pada orang lain. Ya. Stabilitas emosi ini sangat bergantung pada regulasi emosi, keterampilan regulasi emosi yang ada dalam diri. Jadi, artinya bahwa mengendalikan emosi ini ada suatu keterampilan. Keterampilan ini bisa dimiliki kalau kita memang berlatih. Bagaimana berlatihnya? Harus diniatkan untuk berlatih. Kalau misalnya selama ini sangat responsif terhadap suatu kejadian, responsif dalam arti spontan gitu ya, respons spontan, mudah terkejut, mudah kaget. Nah, ya, ketika ini kita miliki, ketika ini ada dalam diri Anda dan Anda sadari dan Anda perlu mengendalikan diri, maka Anda harus berniat berlatih. Nah, nanti ada teknik-tekniknya, misalnya dengan self management ya, dengan bisa dengan stimulasi kontrol, ya, mengkontrol stimulasi yang ada, ya, bisa dengan membuat
self reward gitu ya. Nah, ada beberapa cara lah untuk berlatih. Tapi yang pasti memang Anda ingin meningkatkan keterampilan dalam regulasi emosi ini. Bagaimana bisa mengendalikan emosi. Berlatih. Misalnya, berlatihnya ketika ada tayangan. Ada tayangan yang membuat Anda emosi. Begitu muncul emosi, nah serta-merta Anda harus mengingat bahwa Anda kan sedang berlatih menahan atau mengendalikan emosi. Maka harus di-stop. Begitu muncul emosi, harus stop gitu ya. Yang saya katakan tadi, teknik talk stopping. Ya, mungkin bisa dengan astagfirullah. Astagfirullah. Itu salah satu teknik. Ya. Bisa juga dengan mengandalkan orang lain. Kalau misalnya Anda dengan teman Anda, saya ingin supaya saya itu lebih mengendalikan emosi. Oleh teman Anda kerjasama ya. Jadi kalau misalnya teman Anda melihat Anda muncul emosi spontan yang tidak pas, teman Anda yang mengingatkan. Ya, diingatkan. Mungkin dijawil atau disentil atau diingatkan, hey, ya. Itu ada cara-cara. Ya, sangat bergantung pada bagaimana Anda bisa melakukan. Lebih senang melibatkan orang lain untuk mengingatkan, menegur, atau bekerja sama tadi ya untuk berlatih regulasi emosi, atau Anda bisa melakukannya sendiri, ya self control, mengontrol diri ketika ini. Kemudian Anda bisa membuat target. Kalau dalam 1 minggu Anda sukses, mungkin Anda akan beri hadiah diri Anda sendiri. It's okay, itu cara-cara teknis ya. Kalau dalam konseling seperti itu. Tapi lebih mudahnya Anda menyadari bagaimana stabilitas emosinya, ya. Itu artinya Anda melakukan konseling terhadap diri sendiri. Nah, ya. Bagaimana Anda memahami selama ini stabilitas emosinya seperti apa, lalu berniat bahwa Anda ingin memperbaiki. Nah, niat untuk memperbaiki ini diimplementasikan dengan betul bahwa Anda mulai berlatih. Baik berlatih sendiri maupun melibatkan teman Anda. Mungkin itu salah satu cara yang lebih mudah karena ini keterampilan, jadi memang harus dilatih. Begitu, Bu Ratu Cynthia? Ya, terima kasih, Bu. Misalnya. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan Deana dari jurusan PIAUD. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita dalam memberikan konseling kepada teman sebaya yang memiliki gangguan anoreksia, bulimia, nevrose, yang mereka itu sangat menutup diri, tidak mau bercerita, tapi kita ingin membantu. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Potensi jiwa sebagai orang yang ingin membantu ini luar biasa. Ketika melihat temannya, bahwa temannya itu butuh bantuan gitu ya. Nah, hanya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita punya batasan-batasan ya dalam melakukan konseling, terutama untuk peer counselor. Ada batas-batasan yang bisa kita tangani, ada masalah-masalah yang bisa kita tangani, dan ada yang harus kita referal karena kita belum menjadi ahlinya. Ya, terutama untuk masalah-masalah tadi. Ya. Kalau ini masih kecenderungan, artinya belum menderita secara psikologis ya, belum ada identifikasi yang menunjukkan bahwa dia memang penderita semacam itu. Nah, maka kalau ini masih kecenderungan, kita bisa melakukan pendampingan. Kalau dia tidak terbuka, ya, tapi kok Anda tahu begitu ya, tidak terbuka tapi tahu. Tapi orang yang tidak terbuka, nah, hal utama yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya Anda melakukan pendekatan pada mahasiswa tersebut. Ya. Bisa apa? Jadi membentuk hubungan tadi. Ya. Tahap pertama adalah pembentukan hubungan. Kalau relationship-nya belum terbentuk, jelas dia akan tidak bisa bicara, tidak mau cerita.
karena ketidakpercayaan dan mungkin defense yang masih tinggi. Jika memang anak ini butuh segera dibantu, nah, Anda menjadi agen referral. Ya, Neng Diana dari Yahud tadi bisa menjadi agen referral, silahkan direferral ke yang lebih ahli. Ya mungkin di tempat BKM ya, di BKM dulu, mungkin dari BKM nanti kalau memang ini membutuhkan tenaga ahli khusus ya, nanti dari BKM juga bisa direferral. Artinya saya sangat respect dengan upaya Anda bahwa Anda sudah bisa menunjukkan bahwa Anda itu ingin membantu teman Anda yang memiliki masalah. Ya. Nah, supaya tidak sama dengan tidak terjadi seperti cerita tayangan yang tadi ya, sampai mobilnya hancur. Nah, maka bantuan yang Anda berikan tentu dengan cara-cara yang tepat. Harus dilakukan pembentukan hubungan dulu sampai pada akhirnya si konseling mau cerita. Kalau tidak, yakinkan bahwa dia itu anak itu butuh bantuan dan Anda bisa mengajak dia ke ahli yang tepat. Mungkin bagi mahasiswa tersebut Anda belum dianggap ahli untuk menyelesaikan masalahnya. Karena memang masalahnya masalah khusus ya, yang tidak bisa kita tangani dengan sederhana. Ya, kalau sudah itu menjadi penyakit yang diderita. Tapi kalau itu menurut Anda masih kecenderungan, artinya Anda masih bisa untuk melakukan pendampingan. Yang penting ajak dia untuk merasa nyaman dengan Anda untuk bisa bercerita. Nah, itu yang pertama adalah pembentukan hubungan. Itu yang harus dilakukan. Ya. Itu jawaban saya, Bu Ratu Sintia. Terima kasih, Bu. Sekarang lanjut pada pertanyaan berikutnya. Dari Rininta Espandiari, Pendidikan Bahasa Inggris. Pertanyaannya, apakah boleh kita bertanya terlebih dahulu? Apakah mereka hanya didengarkan atau ingin diberi saran? Itu Bu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Nah, luar biasa pertanyaannya yang sederhana, tapi justru ini yang sering terjadi ketika prakteknya peer counselor. Saya harus ngapain ya, Bu? Pertanyaannya. Kalau sudah ketemu saya harus ngapain ya, Bu? Hanya mendengarkan saja kan nanti saya referral. Nah, itu beberapa di tempat kami ya yang bertanya seperti itu. Oke. Kita perlu melihat situasinya. Bolehkah kita bertanya dulu? Oh, boleh. Sebagai sapaan awal mungkin, hai, gimana kabarnya? Boleh ketika ketemu. Kalau misalnya tidak kenal, kemudian tadi ya misalnya dia datang ke ruang, Anda punya ruang praktek yang disediakan di BKM itu untuk latihan, untuk prakteknya teman-teman peer counselor ini mungkin ya ada pas tiket di sana, lalu ada yang datang, Anda boleh bertanya dulu. Ya, menanyakan tentu saja yang ringan-ringan sebagai tahap untuk menuju pembentukan hubungan. Ya. Kalau masalah, ya, ini akan mengalir, saudara. Begitu kita masuk di tahap pembentukan hubungan, sudah nyaman, sudah enak gitu ya. Ini tanpa kita sadari itu sudah akan mengalir gitu ya. Akan mengarah ke cerita sehingga konseling itu bisa akan bebas bercerita seperti itu tanpa kita tanya. Tapi kalau tidak cerita-cerita, nah kita yang mancing-mancing gitu. Gimana kuliahnya? Nih, lu ini tadi ke sini lewat atau? Nah, itu sebenarnya pancingan bahwa aku ini sebenarnya ada masalah mungkin. Nah, akhirnya dia akan cerita seperti itu ya. Jadi boleh kita bertanya lebih dulu, tapi lihat situasinya, menyesuaikan. Ya, kalau anak itu enggan atau belum siap bercerita, maka kita bisa menangkap isyaratnya ya melalui cerita yang terpotong-potong ya atau yang kita tahu dia menutupi sesuatu artinya dia belum nyaman untuk bercerita. Maka kita ajak dialog atau diskusi yang ringan-ringan untuk arahnya ke pembentukan hubungan ya. Intinya kita perlu akrab dulu dengan konseling baru kita bisa bertanya lebih banyak ke konseling tentang masalah. Ya, itu. Berarti
Saya kira itu Bu. jawaban saya, Bu Ratu. Iya. Nah, biasanya kalau terhadap teman akrab itu Bu ya, kalau punya masalah itu biasanya langsung apa ya, bahasa Sundanya itu ngebrudul gitu Bu. Terus keluar ya. Betul. Karena sudah akrab kan Bu ya. Artinya hubungannya kan sudah terjalin ya. Iya, kalau ada betul. hubungan yang dekat sekali biasanya langsung. Namun kalau yang Betul. kurang akrab agak segan juga mengungkapkan. Iya, betul. Nah, itu konselornya yang harus piawai untuk mengajak konseli ini merasa nyaman dulu baru bisa bercerita. Iya. Masih ada ya. Tadi baru 3 PBI. Nah, ini masih dari jurusan PBI, Bu. Oh iya. Dari Fitri Kurnia. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengetahui apakah konseling itu membutuhkan saran atau hanya butuh didengarkan? Hampir sama kayaknya ya. Iya. Oke. Ya. Kita akan paham kalau kita ini memang sudah banyak berlatih melakukan konseling ya. Mungkin kita bisa merasakan sebagai konseli, kapan saatnya saya ini hanya butuh didengarkan, nah, kapan saatnya saya itu butuh masukan. Ya. Kalau orang yang butuh didengarkan, itu biasanya karena memang sudah ada titik jenuh dalam dirinya terhadap masalahnya, ya. Tapi dia masih memiliki defense yang tinggi, ya, sehingga dia merasa belum butuh bantuan, tapi hanya sekedar ingin didengarkan. Ya. Tapi ini seperti yang saya sampaikan tadi, konseling itu batasannya itu tidak straight gitu ya, tapi going the flow gitu ya, akan mengalir gitu ya, sampai masuk ke tahap bagaimana si konselor itu bisa bercerita luar biasa. Ini sangat bergantung pada bagaimana adik-adik nanti ketika mengajak temannya ini untuk merasa nyaman. Contohnya ketika saya praktek di Padang, kami harus praktek di sekolah, di universitas, di masyarakat, dan di instansi gitu ya. Dengan orang yang sama sekali tidak saya kenal. Gitu kan? Karena saya orang Jawa, saya harus ke sana dan prakteknya juga harus di sana dengan budaya yang juga baru saya pahami saat itu ya, baru kenal dengan budaya yang ada di sana. Nah, ada klien yang konseling pertama itu durasinya itu sampai hampir 3 jam. Masya Allah. Kenapa? Karena kami belum kenal sama sekali. Nah, saya melihat bahwa klien itu sudah punya, dia berani datang karena saya disosialisasikan memang ini ada konselor praktek. Nah, siapa yang punya masalah seperti itu. Nah, kebetulan beliau ini mungkin karena sumpeknya atau ingin coba-coba konseling begitu ya. Datang. Awalnya memang susah diajak komunikasi. Namanya orang tidak kenal, harus ya menyapa, memperkenalkan diri, lalu cerita macam-macam gitu ya, sampai akhirnya nyaman. Sampai akhirnya beliau ini cerita semua persoalan yang ada di rumahnya, di kantornya, terhadap anaknya, masalah anaknya, dan sampai beliau bisa menangis itu. Yang bahkan beliau sendiri sampai kaget begitu menangis itu, berhenti tuh menyatakan gini, "Ya Allah Bu Retno, seumur saya enggak pernah nangis di depan orang," gitu. Ya, karena dia laki-laki gitu ya. Nah, kenapa saya bisa nangis ini? Nah, ya itu karena terbawa, karena merasa sudah nyaman. Semua diceritakan sampai akhirnya apa yang selama ini ditutup-tutupi di hadapan orang lain itu bisa beliau ceritakan. Nah, ini artinya pembentukan hubungan ini yang memang penting dan tidak bisa cepat gitu, apalagi dengan orang yang tidak kenal. Ya di awal memang saya menangkapnya beliau itu hanya pengen curhat gitu ya, cerita. Ya kita dengarkan. Ternyata sampai pada cerita yang lebih mendalam. Nah, baru di situ sepertinya ada sesuatu yang harus diselesaikan, gitu ya. Nah, pada akhirnya di pertemuan ketiga itu sudah menunjukkan
perubahan, beliau sudah bisa menentukan tindakan apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan masalah yang dia alami baik di rumah maupun di tempat kerjanya. Itu. Jadi nanti ketika proses itu berjalan, proses konseling berjalan, adik-adik akan merasakan gitu ya posisi klien Anda kalau Anda bisa menunjukkan empati. Artinya Anda seolah-olah menjadi klien gitu ya. Klien itu merasakan betul saat itu dia butuh didengarkan atau memang butuh saran atau alternatif dari Anda. Dan yang saya sampaikan tadi, mohon tidak terlalu cepat memberikan saran atau nasihat. Nanti kesannya sok pinter gitu ya. Padahal ini kan teman sebaya gitu ya. Gitu, ya, sehingga mungkin lebih banyak ke menjiwai masalahnya secara bersama-sama, seolah-olah kita ikut merasakan dan memang kita berusaha supaya dia itu merasa tidak sendiri menghadapi masalahnya. Nah, saya pikir itu yang perlu dilakukan di awal. Kalau memang Anda sudah terampil, silahkan. Ya, nanti akan menggunakan keterampilan tertentu untuk menyelesaikan masalah yang bisa Anda handle ya. Itu Bu Ratu Surya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Retno Tri Haryastuti yang telah memaparkan materinya tentang keterampilan konselor dalam konseling. Ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, Bu ya. Nah, untuk selanjutnya semoga Ibu tidak bosan, Bu, membantu kami di sini. Insya Allah, Ibu, insya Allah, ya. Mungkin nanti kita tidak lanjuti kerjasamanya ya Ibu ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena PKM di FTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini ya merupakan pilot project di fakultas. Ya, untuk fakultas di UIN Sunan Gunung Jati Bandung baru ada di Fakultas Tarbiyah. Iya Bu. Nanti kedepannya kalau ini dianggap bagus akan diikuti oleh fakultas-fakultas yang lainnya. Semoga. Ya. Terima kasih sekali lagi jazakillah khairan katsira atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Barakallah Bu, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Amin, 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 Allahumma ya amin. Selanjutnya kita akan beralih pada pemateri kedua, Bu Neng Gustini. Sebelumnya Ibu mungkin ada dokumen dulu untuk dengan Ibu Retno. Oh ya Ibu. Oh ya. Jadi ini semua kameranya dinyalakan ya. Kita dokumentasi dulu untuk Bu Retno bersama Bu Retno. Ya. Ya. Nyalain. Ini Neng Nesa Nurjana, Nisa, Adinda, Awanda, Siti Juwailah. Nah, Awanda, Cinta. Nah. Nadia, nah Neng sudah siap semua ya. Adinda Saskia belum muncul. Nah. Kita 3 kali ya, soalnya ada 3 slide di Zoom ini. Senyum. 1, 2, 3. Dua lagi ya. Bentar ya. Selanjutnya dua lagi berarti. 1, 2, 3. Ya. Tadi saya ya. Gimana Neng? Masih ada lagi? Satu kali lagi. Oh, masih ya, ada. Silakan. Dah. 1, 2, 3. Dah.
Dan terima kasih banyak. Udah. Ibunya lagi. Ya. Alhamdulillah untuk pemateri pertama sudah selesai. Sekarang beralih pada pemateri kedua. Nah. Hatur nuhun Ibu. Hatur nuhun Ibu. Hatur nuhun Ibu Retno. Ya. Materi selanjutnya tentang manajemen dan kepemimpinan konselor nih ya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Neng Gustini. Alhamdulillah Bu Neng sudah bergabung dengan kita. Kalau Bu Neng ini kebetulan dosen MPI di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bu. Sebelumnya akan saya bacakan dulu ya kurikulum vitae-nya. Nama Neng Gustini, MPD MAG. Tempat tanggal lahir Bandung 20 April 1981. Alamatnya Jalan Nusa Jaya Lestari, Kafling Hegarmana, nomor 18, Rancamanyar, Bale Endah. Status perkawinannya menikah dan memiliki 5 anak. Pendidikan S1, pendidikan bahasa Arab di UPI. S2, bimbingan dan konseling UPI. Dan S2, pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wah, S2-nya 2 kali nih ya, Bu Neng. Kemudian Alhamdulillah, Bu. Sekarang merupakan kandidat doktor dari UPI. Nah, sedang menyelesaikan disertasi dalam tahap akhir. Semoga cepat selesai dalam 1 bulan 2 bulan ini. Amin. Doanya. Amin ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Neng ini adalah dosen jurusan MPI di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sejak tahun berapa, Bu Neng? 2011, Bu. Oh iya, 2011 ya. Kemudian organisasinya cukup banyak juga nih organisasi yang diikutinya. Pertama, anggota Forum BKPI, Bimbingan dan Konseling Penyuluhan Islam PTKI, penggerak komunitas Smart Momi. Yang ketiga, anggota komunitas Gerakan Keluarga Mulia. Yang keempat, perintis komunitas baca mahasiswa MPI 2014-2015. Yang kelima, anggota PPMPI, Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Yang keenam, anggota Persmatpi. Yang ketujuh, reviewer jurnal MJIM di MPI, Bu ya? Ya, iya. Terima kasih, Ibu Dr. Itulah kurikulum vitae dari Bu Neng. Silakan Bu Neng sekarang memaparkan materinya. Mangga. Iya, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Ratu Suntiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Takutnya tidak terdengar. Jelas, cukup jelas. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya ucapkan rasa hormat saya kepada Dekan Fakultas Tarbiyah, kemudian kepada Bapak Wadek 3 dan kepada Ketua Unit BKM Bapak Tarsono dan Ibu Ratu sebagai Sekretaris BKM serta sebagai moderator pada sesi kali ini. Kemudian kepada Ibu Dr. Retno Sri sebagai pemateri sebelumnya. Salam kenal Ibu, apa masih ada? Salam kenal dan terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga menjadi pencerahan buat kita semua, khususnya para mahasiswa dan umumnya kita semua.
Salawat dan salam kita limpah curah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu. Mungkin ini untuk kedua kalinya ya bagi mahasiswa yang mengikuti sharing online BKM. Salam kenal kembali, salam bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan tentang manajemen dan kepemimpinan konselor, khususnya di sini adalah konselor sebaya. Yang pertama,